Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 3. Apa kabar hari ini? Semoga teman-teman hari ini masih dalam kondisi sehat dan juga tetap semangat. Meskipun kita masih harus belajar online. Nah, hari ini kita mulai belajar kembali masih di tema pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Teman-teman siapkan ya bukunya. Jika sudah, kita membaca basmalah untuk memulai pembelajaran kita hari ini. Bismillahirrohmanirrohim. Baiklah teman-teman, kemarin Bismillah sudah menjelaskan ada dua ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama yaitu bergerak, yang kedua yaitu membutuhkan makanan. Selain ciri-ciri tersebut, makhluk hidup juga memiliki ciri-ciri yang lain. Seperti yang pertama yaitu berkembang biak. Nah, kali ini Miss Mi akan menjelaskan makhluk hidup berkembang biak. Makhluk hidup berkembang biak untuk mempertahankan keturunannya agar tidak punah dari muka bumi. Bagaimana cara makhluk hidup berkembang biak? Mari kita pelajari bersama. Yang pertama yaitu manusia. Manusia di muka bumi ini semakin bertambah banyak karena manusia berkembang biak. Manusia berkembang biak dengan cara melahirkan anaknya. Yang kedua yaitu hewan. Hewan berkembang biak dengan cara yang bermacam-macam. Ada hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur, disebut juga dengan ovivar. Teman-teman, ingat saja ya, depan huruf pertama yaitu O. Jadi O itu seperti telur. Nah, hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur, contohnya ayam, itik, dan penyu. Ada juga hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan anak, disebut juga dengan vivipar. Nah, misalnya singa, kerbau, dan rusa. Selain itu, ada juga hewan yang berkembang biak dengan dua cara. Berkembang biak dengan cara dua cara yaitu bertelur dan juga melahirkan atau disebut juga dengan ovovivipar. Contohnya seperti iguana, hiu, ular, kadal, dan juga ada yang lainnya. Oke, yang ketiga yaitu tumbuhan. Tumbuhan dapat berkembang biak secara alami dan secara buatan. Secara alami, tumbuhan berkembang biak dengan bagian tubuhnya seperti biji, akar, atau tunas. Nah, secara buatan, tumbuhan berkembang biak dengan bantuan manusia. Manusia bisa melakukan stek atau cangkok. Oke teman-teman sudah mengetahui perkembangbiakan makhluk hidup. Sekarang teman-teman kerjakan yang ayo jawab ya. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini, nomor 1 sampai dengan nomor 5. Jika sudah, nanti teman-teman kerjakan kembali yang ayo berlatih. Tuliskan masing-masing 6 jenis hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan dengan cara melahirkan yang ada di dalam tabel nomor 1 dan juga nomor 2. Teman-teman, sekarang kita lanjut ya halaman 19. Ayo bernyanyi, siapa yang mau bernyanyi? Nah, kita nyanyikan lagu Burung Kutilang bersama-sama ya. Lagu Burung Kutilang ini diciptakan oleh Ibu Sud. Oke, kita bernyanyi bersama-sama. Di pucuk pohon cempaka, burung kutilang berbunyi, bersiul-siul sepanjang hari, dengan tak jemu-jemu, mengangguk-angguk sambil berseru, trilili-lili-lili, sambil berlompat-lompatan, paruhnya selalu terbuka, digeleng-gelengkan kepalanya, menentang langit biru. Tandanya suka ia berseru, trilili
Teman-teman, yuk kita lanjut halaman 20. Kita belajar matematika ya. Nah, hewan berkembang biak agar jenisnya tidak punah dari muka bumi. Namun, kita sering mendengar berita tentang hewan tertentu yang jumlahnya tinggal sedikit saja. Sebagai contoh, berita tentang keberadaan harimau Sumatera yang jumlahnya tinggal 1.515 ekor saja. Berapa ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan dari angka 1.515? Yuk kita pelajari ya. Yang menempati nilai ribuan yaitu angka 1. Yang menempati nilai ratusan yaitu angka 5. Yang menempati nilai puluhan yaitu angka 1. Yang menempati angka satuan yaitu angka 5. Jadi 1.515. Nah, sekarang perhatikan contoh lainnya. Di situ ada bilangan 2.690. Nah, untuk yang menempati nilai ribuan yaitu angka 2. Yang menempati nilai ratusan yaitu angka 6. Dan yang menempati nilai puluhan yaitu angka 9. Sedangkan yang menempati angka satuan yaitu angka 0. Oke teman-teman, setelah itu teman-teman kerjakan halaman 21. Ayo menulis bagian 1 dan juga bagian 2 ya. Bagian 1, tulislah bilangan pada tabel nilai tempat yang sesuai. Nah, jadi titik-titik yang ada titik-titiknya juga diisi ya teman-teman. Nah, sedangkan yang nomor 2 yaitu pasangkanlah nama bilangan dengan lambang yang sesuai. Kita lanjut ke pembelajaran 4 ya teman-teman. Nah, di pembelajaran 4 kita akan belajar tentang berolahraga atau materi pembelajaran PJOK yaitu olahraga. Nah, di sini ada artikel atau bacaan yang menjelaskan tentang permainan kuda-kudaan. Nanti teman-teman silahkan baca ya aturan mainnya seperti apa. Baiklah teman-teman, kita lanjut halaman 24. Makhluk hidup tumbuh. Nah, teman-teman coba perhatikan ada gambar dari bayi menjadi tumbuh. Nah, jadi kita pasti akan mengalami pertumbuhan dimulai dari sejak kandungan, dilahirkan, dari bayi sampai seterusnya. Nah, makhluk hidup itu tumbuh. Manusia sebagai makhluk hidup mengalami pertumbuhan. Hewan dan tumbuhan juga mengalami pertumbuhan. Tumbuh itu artinya bertambah ukuran tinggi dan berat tubuhnya. Kamu tumbuh dari bayi sampai dengan saat ini. Berat dan tinggi badanmu selalu bertambah dari tahun ke tahun. Anak ayam yang baru menetas juga akan tumbuh menjadi ayam dewasa. Demikian juga dengan tumbuhan yang seiring waktu bertambah besar dan meninggi. Namun berbeda dengan hewan, pertumbuhan ditandai juga dengan bertambahnya batang dan daun. Sekarang teman-teman ayo jawab ya. Kerjakan nomor 1 sampai dengan nomor 5. Teman-teman, kita lanjut ya halaman 26. Menjaga kesehatan tubuh itu penting. Kita bersyukur kepada Tuhan karena diberi tubuh yang sehat. Orang yang mempunyai banyak uang tetapi tidak sehat pastilah tidak akan bahagia hidupnya. Oleh karena itu, menjaga kesehatan perlu kita lakukan agar hidup kita nyaman. Tahukah kamu apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan? Sebagai rasa syukur karena telah diberi tubuh sehat oleh Tuhan. Oke, beberapa hal yang dapat dilakukan agar tubuh kita tetap sehat adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita harus memakan makanan bergizi secara teratur. Nah, makan makanan yang bergizi yaitu mengandung
protein, karbohidrat, vitamin ya. Jadi kita harus makan makanan yang bergizi. 4 sehat, 5 sempurna. Nah, yang kedua yaitu tidur yang cukup. Jadi teman-teman harus tidur yang cukup. Apalagi kalau teman-teman misalkan kalau tidurnya terlalu malam, pasti teman-teman akan tidak enak ke badan. Nah, jadi teman-teman harus tidur kurang lebihnya harus tidur selama 8 jam. Nah, selain itu teman-teman juga harus berolahraga secara teratur. Siapa yang suka berolahraga setiap hari? Ya, jadi berolahraga juga bagus untuk kesehatan tubuh kita. Oke, baiklah teman-teman. Cukup sampai di sini ya pembelajaran kita hari ini. Teman-teman tetap menjaga kesehatan dan juga kerjakan tugas-tugasnya dengan penuh rasa semangat dan juga tanggung jawab. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.